Teman-teman, salam kenal. Nama saya Tenia, salah satu bagian dari Changemakers 2.0 atau CCI 2.0, dan hari ini akan memandu diskusi terkait gimana cara berinovasi menuju kemandirian finansial di bidang sosial. Namun sebelum kita mulai, biar semangat ya karena udah sore, saya boleh kasih pantun? Boleh, nanti cakepnya yang lebih keras ya. Ke Labuan Bajo menikmati senja. Indahnya laut tak pernah surut. Di desa Golomori kita berkarya. Jaga alam lestari hingga berlanjut. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sesuai pantun tadi, teman-teman, saya berasal dari konsorsium Todo Cama yang memiliki program inovasi di Golomori di Labuan Bajo. Dan teman-teman pernah nggak sih ada yang ngerasa pusing karena mungkin financial planning, budgeting, reporting, accountability gitu ya dari pergerakan sosial kita bersama, baik itu bentuknya yayasan, non-profit atau profit perusahaan. Yang suka bingung boleh angkat tangan? Nggak ada yang angkat tangan, ada yang bingung? Oke, ada ya, ngaku-ngakunya malu-malu. Nah, teman-teman, di DCA sendiri, karena saya mewakili organisasi Diverse Clean Action, sebagai non-profit tentunya isu ini kami rasakan betul. Dan di inovasi CCE sendiri, di area kandidat KEK Golomori, kami mendampingi satu desa yang berlokasi hanya 30 menit dari airport Labuan Bajo dan hanya kurang dari 10 menit dari area GMCC atau ITDC ya, tempat ASEAN Summit berada. Dan di situ tapi desanya baru 2 tahun yang lalu mendapatkan jalan yang layak dan atau listrik yang layak juga. Oleh karenanya kami bekerja sama tentunya memberikan diversifikasi pendapatan bagi warga desa di sana. Bekerja sama untuk melakukan regenerative agriculture bersama dengan Karma Bumi yang bentuknya adalah perusahaan di mana kita mencoba untuk melakukan regenerative agriculture agar warga desa nih nggak kalah saing untuk jualan sayur dan bisa dipasok juga ke resort-resort yang ada di sekitarnya. Selain itu, kita juga memberikan akses pengelolaan sampah ke daerah yang belum memilikinya, termasuk sampah ke daerah yang ada di daerah pesisir yang jalannya mungkin masih tidak terlalu bagus. Di mana kita bekerja sama dengan startup lokal bernama Kole Project. Selanjutnya kita juga menyiapkan sebuah desa yang tangguh bencana dan dapat dikemas menjadi sebuah paket wisata ekotrip yang dapat resilient terkait ketahanan bencana bersama teman-teman dari Yayasan Sky Volunteer, para penerbang drone. Nah, untuk itu kami merasa penting sekali untuk melakukan diversifikasi atau inovasi dari segi finansial. Dan dengan background yang tadi, mari kita akan sama-sama belajar langsung dari narasumber-narasumber yang akan saya panggil ke atas panggung. Yang pertama kita akan kedatangan Ibu Fitri Sekarsari selaku Deputy Head of Partnership and Communication LTKL sebagai salah satu dari perwakilan Ecosystem Builder. Untuk tepuk tangannya. Selanjutnya kita kehadiran Ibu Katrina Inandia selaku Head of Impact and Sustainability dari Amarta selaku perwakilan dari bisnis sosial. Yang terakhir, yang paling gagah di antara kita semua, ada Bapak Dr. Hargo Utomo, MBA, MCOM, selaku Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi dari UGM. Tepuk tangannya sekalian. Oke Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, di sore hari ini kita akan banyak melakukan diskusi dengan mengambil point of view yang agak sedikit berbeda-beda gitu ya. Mungkin saya langsung mulai aja karena waktunya singkat. Saya mau nanya ke Mbak Fitri dulu. Pertanyaannya adalah berangkat dari pengalaman di LTKL atau Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Betul. Betul. Dengan kacamata yang memang sebenarnya perkumpulan ya atau non-profit. Tantangan apa sih yang paling mendasar dari lapangan untuk membandirikan inisiatif lokal secara finansial? Boleh silakan. Makasih banget. Halo semua teman-teman, apa kabar? Masih semangat nggak? Masih semangat dong. ya, nunggu pengumuman ya. Ya mungkin sebelum menjawab itu ya sedikit aja
menceritakan bahwa LTKL itu mungkin cukup unik ya. Kita sebagai perkumpulan tapi sebenarnya secara fungsi kita ini asosiasi pemerintah kabupaten begitu. Dan memang ada alasannya, mungkin alasan kenapa kita membentuk diri sebagai asosiasi pemerintah kabupaten juga salah satu solusi yang cukup radikal dari tantangan sebagai organisasi lokal gitu ya, organisasi non profit untuk memastikan inisiatif-inisiatif atau dampak itu tetap terjadi gitu. Jadi LTKL itu diciptakan untuk tiada. Jadi kami ada expired date-nya. Kami sudah tahu persis kapan kami akan bubar, yaitu tahun 2030. Jadi memang ada countdown-nya. Ada countdown-nya gitu ya. Dan itu memang sengaja dibuat karena kita ingin setiap ada target, setiap ada tujuan, setiap ada dampak begitu. Jadi memang ketika dibuat mungkin itu salah satu keradikalan dari LTKL itu ya. Jadi menyiapkan diri untuk bubar, dan oleh karena itu memang LTKL kemudian bergerak sebagai akselerator. Jadi bukan sebagai NGO konvensional yang mengerjakan proyek per proyek, tapi memang fungsinya sebagai akselerator dan ekosistem builder. Karena inginnya ketika kita tidak ada, dampak itu masih tetap ada gitu. Nah, untuk melakukan itu dan untuk memastikan bahwa itu bisa terakselerasi dan terjadi, karena kita dari 2017 berdiri, 2030 itu pendekatan kita adalah pendekatan perubahan sistem gitu. Karena kita yakin bahwa dampak yang akan terjadi itu akan long lasting kalau itu dampak yang memang merubah sistem gitu ya. Jadi akhirnya identifikasi problemnya juga identifikasi problem yang ada di sistem gitu. Nah, kita menemukan bahwa kalau bicara soal sistem yang mempengaruhi kehidupan orang banyak, itu ada dua sistem besar, yaitu sistem pemerintah dan sistem pasar gitu. Nah, LTKL mengambil keberanian untuk menjadi sebuah organisasi yang ngurusin sistem pemerintah gitu. Jadi anggota kami adalah kabupaten gitu ya. Jadi pemerintah kabupaten itu jadi anggotanya. Kami ngurusin kabupaten dari A to Z-nya ya di dalamnya. Makanya pendekatannya juga pendekatan lanskap gitu. Jadi bukan proyek, karena tantangan yang cukup besar dan cukup sering terjadi dan klasik gitu untuk berbagai macam NGO berdasarkan pengalaman LTKL dan kami yang di LTKL adalah bahwa banyak NGO sangat terjebak dalam menjalankan proyek gitu ya. Dan akhirnya ketika merumuskan dampak itu bukan merumuskan dampak tapi merumuskan output proyek. Dan jatuhnya jadi ada ketergantungan finansial juga terhadap pendanaan proyek, bukan yang sifatnya long lasting gitu. Nah, ketika LTKL memberanikan diri untuk membangun perubahan sistem, lalu pendekatannya juga lanskap, artinya memang satu kabupaten itu diurus gitu ya. Kami sekarang ada di 9 kabupaten, di 3 pulau, di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dan di 6 provinsi gitu. Dan kami pakai pendekatan collective action karena kami percaya perubahan sistem tuh nggak bisa dilakuin sendirian. Kayak teman-teman di sini semua udah katam soal itu ya, teman-teman change maker. Jadi saat ini kami membangun ekosistem multi pihak di kabupaten yang bekerja dengan 26 jejaring mitra dan sekitar 120 kolaborator. Nah, yang dilakukan adalah tadi berani untuk berpindah gitu ya dari pendekatan project untuk yang tadi pendekatan perubahan sistem secara jurisdiksi, pendekatan landscape dengan mengidentifikasi 5 komponen perubahan sistem yang harus ada dilakukan dan itu harus dikerjakan gitu. Jadi dari kebijakan, perencanaan, lalu kami membangun inovasi dan ekosistem bisnis karena kita mau memastikan kabupaten itu bisa akselerasi transformasi ke kabupaten hijau dan juga membangun kemampuan untuk integrasi data dan komunikasi. Itu sih yang dikerjain sehingga akhirnya kita jadi nggak terjebak. Dan lalu potensi pendanaan atau potensi pembiayaan maupun financial stability atau sustainability jadi terjadi karena ekosistemnya kebangun dan masing-masing ekosistem jadi punya source of income-nya sendiri dari model bisnisnya masing-masing. Mungkin itu dulu kali ya Kak. Keren, jadi dari tantangan nih bisa jadi peluang ya bagaimana melihat lanskap dari segi anggota-anggota pemerintahannya. Baik, sekarang geser ke sudut pandang akademisi. Saya mau nanya ke Bapak Hargo, kira-kira selain yang tadi sudah disampaikan ya sama teman-teman LTKL, pola pikir apa sih yang sering menghambat aliran dana dalam inisiatif sosial dan bagaimana kita bisa mengubah untuk menciptakan dampak yang lebih besar lagi? Oke, terima kasih. Pertanyaan ini sebenarnya nyambung dengan apa sesi sebelumnya kalau teman-teman tadi ikuti kan, bagaimana inovasi itu tidak hanya sekedar memunculkan kebaruan, tetapi juga harus menjadi bagian dari budaya. Maka pendekatan budaya tadi banyak dibahas dan
esensi dari situ adalah bagaimana itu menginternalisasi ke dalam satu proses yang creating value. Jadi inovasi itu bahasa sederhananya kan invensi plus komersialisasi dalam tanda petik begitu. Jadi untuk mendrive apapun bentuk inovasi termasuk inovasi sosial itu harus bisa dimonetasi at the end. Jadi cara pandangnya harus bergeser sekarang ini, nggak bisa lagi hanya berbasis pada charity, berbasis pada dalam tanda petik itu adalah giving, nggak bisa. Itu nggak sustain. Kalau tadi ceritakan juga, at the end nggak bisa hanya dalam project base, ini harus systemic. Nah orientasinya harus bergeser dari yang sifatnya consumers atau namanya customer orientasi hanya pada consumers ke mentalitasnya juga harus bergeser. Mentalitas dari consumers ke mentalitas yang disebut sebagai industrialist mentality. Jadi saya ingin mengajak teman-teman di sini kita berpikir sebagai seorang industrialis di dalam kewirausahaan. Kenapa ini penting? Karena seorang industrialis itu nggak pernah lekang dimakan waktu, nggak pernah mandek karena challenge yang sulit, jalan terjal dia harus lalui, dan at the end dia achieving the targets untuk tidak hanya untuk dirinya tapi for humanities. Jadi mental industri adalah mental yang continuous improvement, yang selalu mencari way out dari sebuah kebuntuan. Jadi itulah yang membutuhkan akhirnya fighting spirit yang melekat di dalam budaya untuk inovasi sosialnya. Jadi kebuntuan kas tadi harus dicari terobosan baru yang memungkinkan kita memonetasi itu lewat bisa jadi intangible assetnya yang harus dimonetasi. Jadi kreasi produknya harus di-attach dengan yang goib yang bisa dimonetasi untuk kepentingan sustainability-nya. Jadi nanti teman-teman Amarta juga menyampaikan. Jadi saya kira monetasi itu tidak hanya sekedar cari duitnya saja, tapi bagaimana create value lewat partisipatorinya. Jadi problema cash itu katanya adalah kalau dalam bisnis kan adalah teman yang paling dekat gitu kan. Jadi the best friend cash is the best friend. Nah, cash dalam konteks social entrepreneurs, social enterprise semacam ini adalah darah dalam organisasinya. Jadi kalau darahnya lancar ya insya Allah bisnisnya jalan juga kan begitu. Jadi maintaining health, kesehatan operationnya menjadi penting. Saya menggunakan kata operation itu untuk menunjukkan bahwa even social enterprise ini the operations harus aliran vena sama arterinya harus jalan dan akhirnya fit in sehingga nggak ada problema cash flow karena in outnya dari inflow sama outflow-nya itu mengalir dalam satu activity yang generating value. At the end cash itu adalah bagian dari circles yang akan terus berlanjut di situ. Kuncinya terletak pada budaya kita untuk menjadi orang-orang atau organisasi yang punya mentalitas industri tadi. Oke, menarik banget ya karena mungkin banyak dari teman-teman di sini yang aku lihat-lihat teman-teman aktivis lingkungan. Kalau dengar industrialis tuh kesannya kayak negatif gitu, tapi ternyata mindset yang dimaksud itu justru penting untuk bagi kita-kita nih para change makers yang mau untuk tetap relevan dan sehat tadi ya dari segi bisnis sosialnya. Baik Pak, nanti kita ngobrol lagi. Mungkin sekarang mau geser ke Bu Katrina, mau nanya tentang Amarta sebagai bisnis sosial atau fintech gitu ya, tentunya kan dunianya kompetitif banget karena ngomongin tentang mengejar profit sebesar-besarnya. Namun gimana sih caranya bisa mendorong aksi yang kolaboratif agar bisa menciptakan dampak sosial positif yang berkelanjutan dan penting juga bagi bisnis? Silahkan. Oke, terima kasih Kak Tenia. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Katrina, Head of Impact and Sustainability di Amarta. Maaf fotonya beda ya sama yang di sini. Izinkan saya mewakili Amarta di sini. Jadi mungkin sebelumnya aku cerita dulu tentang Amarta. Mungkin ada yang belum tahu, Amarta itu kita adalah microfinance company. Jadi kita adalah financial technology company. Kita kerjaannya adalah mendanai dan mendampingi ibu-ibu yang ada di rural area Indonesia. Saat ini kita sudah mendanai 2,2 juta ibu yang adanya di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua karena memang belum buka aja sih di sana. Doain bisa sampai ke sana ya. Mungkin berangkat dari Amarta dulu nih. Amarta itu kita adalah perusahaan. Jadi namanya perusahaan memang startnya itu memang untuk making profit.
Tapi kita mulai di 2010 itu sebagai koperasi. Di 2010 kita sebagai koperasi yang memang dibentuk sama founder kita saat itu, namanya Mas Andi Taufan Garuda Putra. Founder kita itu punya keresahan atas isu kesejahteraan sosial. Dia lihat bahwa saat ini kesejahteraan Indonesia tidak merata, yang aku yakin juga teman-teman pasti sudah tahu ya, itu benar terjadi ya. Itu benar terjadi, lalu dia mencari cara, apa nih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Jadi hal pertama yang dicari itu adalah keresahannya apa dulu nih pada saat kita mau mulai bisnis ataupun project ataupun program itu. Dari situ dia mempelajari bahwa kesejahteraan sosial di Indonesia ini sebenarnya bisa ditingkatkan melalui ibu-ibu. Kayak the power of emak-emak is real guys. Jadi ibu-ibu pada saat mereka dikasih pendanaan, mereka itu akan memberikan keuntungannya atau hasilnya itu nanti untuk anaknya sekolah, untuk keluarganya nanti dipekerjakan dan lain-lain. Ternyata dampaknya beneran ada. Jadi di 2010 dia bikin koperasi start sangat small di Ciseeng, Jawa Barat. Di 2016 baru kami berubah menjadi financial technology company. Baru tuh kita include tuh semua teknologi, semua penggunaan credit scoring system yang kira kita build sendiri dan lain-lain. Dari situ apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah sebagai perusahaan, kalau mau memberikan dampak sosial, lingkungan apapun itu, kita harus terus belajar. Belajar terus bertumbuh, berinovasi. Makanya kita berubah menjadi fintech. Dari 2016 sampai sekarang 2024, kita sudah mendanai 2,2 juta ibu. Itu kita masih terus belajar, benar-benar gak berhenti Pak. Dan setuju sama Pak Hargo tadi bahwa salah satu hal yang kami pelajari adalah, if you wanna fill others' cups, you have to fill your own cup dulu. Gitu. Jadi pastiin dulu sebagai bisnis atau sebagai organisasi nih kalian itu sustain. Jadi pendanaannya sudah secure, secara operasional sudah bisa berjalan sendiri, nggak hanya bergantung pada hibah atau grant yang satu kali datang. Nah, abis itu baru tuh kalian bisa bikin program yang lebih sustainable. Gitu. Kalau dari Amarta, kebetulan Amarta memang perusahaan. Jadi kita banyakkan investornya ada yang equity base, debt base dan lain-lain. Beberapa program yang memang program pendampingan. Kita ada pendampingannya juga, itu mungkin ada grants juga di sana, gitu. Nah, jadi other things yang harus dipastikan adalah memastikan mencari nih sumber-sumber dana tuh sebenarnya dari mana aja sih, gitu. Selama ini mungkin kalau bikin yayasan, bikin program kan otaknya pertama adalah oke, kita cari grants. Kita cari grants dari organisasi internasional karena pasti besar, ya kan? Nah, mungkin setelah itu boleh kita pakai buat semacam seed funding kita. Tapi setelah itu mungkin kita harus inovasi nih. Cari dari mana lagi ya dana yang bisa kita ambil. Nah, mulai pelajari itu ada loan, ada productive loan, itu bisa yang basicnya adalah piutang gitu kan. Jadi kita nanti dapat harus bayar imbal hasil gitu, sama ada yang equity base. Nah, itu harus dilihat tuh yang mana kira-kira cocok sama kita. Terus nanti setelah itu terus belajar pasti akan menemukan titik bahwa ternyata semuanya udah tahu kita tidak bisa bekerja sendiri. Gitu. Nah, itu yang kemudian terjadi di Amarta juga. Jadi selama ini kita ngasih pendanaan, ngasih pendampingan ke ibu-ibu, ibunya semakin banyak, kita semakin pusing. Kayaknya nggak bisa nih kerja sendirian. Gimana nih caranya? Akhirnya kita mulailah mengajak kerjasama berbagai organisasi. Kembali ke hal pertama tadi, pada saat kita mulai Amarta kan tujuannya untuk memberikan kesejahteraan sosial yang merata untuk seluruh Indonesia. Jadi sebelum kita mulai berkolaborasi, kita petain lagi. Se-Indonesia ini kan nggak bisa disamain ya. Jadi kita kembali ke awal, kita listen, kita dengerin lagi nih setiap area, setiap region, setiap apa kebutuhannya apa sih gitu. Ternyata beda-beda. Nah dari situ kita cari partner kolaborasinya, entah itu NGO lokal, entah itu konsorsium seperti LTKL dan lain-lain. Nah itu yang kemudian membuat Amarta as a business jadi lebih sustainable dan gak perlu capek-capek karena pada saat kita report impact-nya, nantinya investor siapapun itu akan lihat sendiri dan mereka akan datang sendiri. Gitu. Jadi hal terakhir yang perlu diingat teman-teman jangan ragu juga untuk sombong. Jadi kalau teman-teman jadi kalau teman-teman sudah berdampak jangan diem-diem aja karena orang-orang kan pengen tahu ya. Udah ngapain aja sih kalian di sana? Dampaknya apa sih? Dampaknya itu selain bisa membantu teman-teman juga nanti untuk mendapatkan pendanaan lain, bisa juga untuk membantu partner kolaborasi untuk tahu gitu dan bisa juga membantu siapa? Membantu pemerintah Indonesia. Jadi mereka pemerintah tahu nih kayak oh ternyata saya udah
ada nih di daerah sini yang membantu saya mencapai target-target saya gitu. Nantinya apa? Nantinya teman-teman dapat endorsement juga dari pemerintah. Jadi jangan lupa untuk sombong katanya. Baik, ini another mindset yang breaking the barriers gitu ya. Sombong biasanya negatif tapi sombong bisa juga dikonotasikan positif. Maksudnya adalah portofolio kita ya harus orang lain bisa baca dengan mudah gitu ya. Untuk memberikan peluang ke depannya. Ngomongin tentang peluang dan pendanaan tadi ngomongin juga tentang keuangan organisasi harus sehat. Mau nanya ke Mbak Fitri gitu, sebagai pelaku sosial gimana sih kita bisa mengidentifikasikan terkait peluang-peluang mendapatkan dan mengoptimalkan aliran dana yang ada buat kami-kami pelaku sosial. Ya, mungkin mau jawab sekaligus nyambung sih poin Mbak kayak tadi bahwa betul untuk bisa nyombong tuh penting banget untuk manage knowledge gitu. Jadi sering juga tantangan ini masuk ke tantangan dan juga salah satu cara kita identifikasi potensi kita tuh adalah kita harus tahu knowledge apa yang kita punya. Karena kalau mau sombong itu kan harus ada data, harus ada informasi, harus ada cerita gitu ya. Cerita itu kan proses menyusun dari informasi, turun informasi itu dari mana asalnya, dari data gitu. Jadi sebenarnya gimana kemampuan organisasi untuk memanage knowledge-nya itu penting banget. Lalu dari knowledge itu di-develop jadi cerita. Makanya kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan komunikasi itu kadang diremeh-temehkan gitu ya. Tapi sebenarnya itu tuh kunci banget gitu untuk kita bisa buka kesempatan gitu untuk pendanaan. Nah, bicara soal tadi lagi-lagi kalau ngomongin ekosistemnya dan potensinya harus dilihat juga gitu, setiap tempat itu beda-beda gitu, dan emang untuk melihat potensi dari ekosistem mau nggak mau harus melihat gimana caranya ekosistem itu dibangun supaya punya model ekonomi juga gitu ya. Jadi nggak cuma financing tapi ekonominya. Makanya kita bisa bangun setiap mesin-mesin ekosistem yang dibangun sama LTKL, kami punya sentra inkubasi di setiap kabupaten, ada sentra inovasi itu bentuknya laboratorium riset R&D untuk meriset bahan-bahan dari alam untuk kemudian bisa dikembangkan lewat community enterprise, bikin pabrik-pabrik tapi yang sifatnya kecil, terus nanti terhubung dengan UMKM-UMKM yang diinkubasikan, dan juga ada sentra kemitraan, semuanya di-develop supaya dengan mindset social enterprise gitu. Jadi sebagai sebuah sentra yang sebenarnya tujuannya adalah untuk dampak sosial, tapi dibangun supaya mereka sendiri bisa develop their own financial capacity gitu. Kayak laboratorium riset, ya memang ada fungsi risetnya, tapi laboratorium riset itu sendiri tadi disampaikan sama Bapak, dia sendiri ada intangible asetnya, kemampuan untuk risetnya itu yang kemudian juga bisa dipakai untuk source of income-nya gitu. Terus penting sih untuk organisasi itu untuk fokus ke unrestricted funding sebenarnya, jadi dana yang tidak terikat. Kan kalau di organisasi itu ada dua ya, restricted funding sama unrestricted funding. Nah restricted funding itu sering banget teman-teman dapetin dari project-project gitu kan, project yang sudah di-lock gitu ya, objektifnya apa, outputnya apa, ya kan, PI-nya apa, outcome-nya apa gitu. Kadang log frame-nya apa, kalau sama organisasi internasional kan sangat sangat saklek gitu. Nah, tapi itu sendiri kadang juga jadi melimitasi organisasinya untuk berkembang gitu. Makanya harus cari pendanaan yang sifatnya tidak terikat. Biasanya bentuknya general support, biasanya bentuknya bukan dari dana hibah, tapi tadi ya dari hasil misalnya commercial arms-nya dari organisasi itu, dari misalnya invest gitu ya, misalnya berani untuk invest gitu ya, profit yang didapat dari investment, service yang diberikan oleh organisasi. Nah itu tuh penting, tapi untuk bisa come up dengan atau mendapatkan opportunity untuk unrestricted funding tadi, memang penting untuk tadi balik-balik nunjukin bahwa yang dilakukan atau kemampuan programmingnya juga enggak cuma sangat enggak superficial gitu. Ya. Lagi-lagi kalau aku balikin lagi kemampuan organisasi untuk nyambung ke ekosistem yang lebih besar dan sistem change yang lebih besar. Ya. Ujungnya kolaborasi lagi gitu. Contoh mungkin dari satu aja contoh dari Kabupaten LTKL tuh di Sintang kita bisa bangun matriks, ada namanya sentra kolaborasi multi pihak, bisa bikin matriks kolaborasi, jadi peta gotong royong, ada WebGIS-nya bahkan di mana di satu kabupaten tuh kelihatan ada organisasi gitu ya? Apa aja dan ngerjain apa dengan dampak apa, dan dari situ itu secara kolaboratif bisa cari resource bareng-bareng dan so far bisa dalam 2 tahun terakhir itu ada matriksnya, dengan model kolaborasi ini bisa menarik lebih banyak potensi financing gitu ya, dan itu sekarang
tercatat kalau nggak salah di tahun kedua ini 50 billion billion rupiah yang bisa di secure bersama-sama dan dipakai bersama-sama gitu. Mungkin itu contoh bahwa pendekatan sistem change tapi terus dikerjakan secara kolaboratif dan saling lihat teman kanan kirinya. Jadi nggak semua organisasi itu kompetitor gitu, malah itu bisa jadi teman buat cari resource bareng-bareng. Ya, gitu jadi sih. teman-teman tuh belum tentu yang bergerak di bidang yang sama tuh kompetitor, tapi justru tempatnya kolaborasi. Ngomongin ekosistem tadi di Sintang diceritain 2 tahun sendiri biar bisa bikin web GIS di mana atau spasial gitu ya, spasial website, titik-titik bisa berkolaborasi. Tapi yang ngomongin Indonesia Emas kan bentar lagi ya Pak Hargo ya. Kira-kira bagaimana sih kita bisa nge-push biar ekosistem wirausaha sosial ini tuh bisa lebih maksimal dengan lebih cepat? Aspek apa aja sih yang harus dipertimbangkan biar ekosistemnya bisa mendukung? Tadi nyambung sombong ini tadi penting karena apa? Kita semua sombong dalam pengertian positif ini tadi dan disebutkan juga untuk sombong harus ada datanya. Jadi nggak bisa sombong tanpa data. So tanpa sengaja tadi saya duduk di situ, di meja di situ ada tulisan wisdom. Jadi wisdom ini panjang basisnya, orang harus bisa mulai dari perilakunya, dimulai dari perilaku tentang sadar data. Data akan jadi informasi kalau dia ada transform, ya, berupa format jadi inform, lalu kita inform. Dari informasi saya jadi knowledge, maka nyambung tadi jadi knowledge. Knowledge itu hanya akan punya makna bagi kita untuk ke depan, knowledge kita tentang Indonesia Emas ke depan, itu kalau kita punya wisdom, sehingga behavior kita harus wise di situ. Jadi meja ini tadi mengingatkan tentang bagaimana ke depan teman-teman ini sebagai social change maker di negeri ini harus wise di dalam memandang teknologi sebagai tools tadi untuk meleverage kita menjadi bangsa yang sebut sebagai adalah pembawa perubahan ke depan. Dan saya percaya betul negeri ini adalah country with full of opportunities. Jadi negara yang penuh dengan peluang, nggak ada yang nggak mungkin di Indonesia ini. Kalau kita punya pondasi 3. 1, tadi basis utama adalah kompetensi, basis kita adalah kesadaran kita mengenai negeri ini. Maka kita wise, harus berperilaku wise dengan itu. Yang kedua kita sadar dengan inovasi, sadar dengan teknologi sebagai tools untuk creating value lewat proses tadi. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah sadar betul bahwa ini the operations adalah the engine. Jadi apapun bentuk organisasinya, the operations adalah dapurnya. Sehingga cash flow itu harus adalah mesin utamanya. Kalau cash flow-nya jalan lewat ragam peluang yang menghasilkan yang bisa dimonetasi tadi, ini akan menjadi basis dia untuk bukan spending tapi invest. Maka tadi disebut juga ada perilaku investasi. Begitu kita mikir investment termasuk social investment ini, kita think benefit bukan profit saja. Profit adalah akibat. Maka bahasanya mungkin adalah ya sisa hasil usaha atau yang konotasinya sinonim saja yang menunjukkan bahwa harus ada value lebih yang dihasilkan dari sebuah proses operation yang membuat kita survive dan sustain at the end. Dan saya percaya bahwa teman-teman ini punya kreasi yang bisa menjadi 15 tahun ke depan menjadi engine baru yang mendrive negeri ini negeri Mas Baldatun Toibat Warobun Gofur kan kira-kira negeri yang loh kemaripah loh Jinawi kita kira-kira. Harapannya begitu, kira-kira begitu. Mungkin sedikit follow up questions karena saya sendiri penasaran gitu. Kalau misalnya Bapak bilang tadi wisdom atau wise itu sesuatu kunci. Tapi kadang orang muda, nggak boleh ngomong anak muda ya sekarang, wise itu kan terkesannya harus nunggu umur dulu gitu ya Pak. Gimana caranya biar kita bisa wise? Apakah by training atau by knowledge? Oke. Singkat aja. Oke, singkat ya. Wise itu bisa dipelajari tapi nggak bisa ditiru. Jadi we have to experience. Jadi kita learn sesuatu, we have to learn. Dan kita bisa belajar dari Labuan Bajo, bisa belajar dari Amarta, bisa belajar. Tapi we have to, kita harus nyemplung di situ dan kita dapat wisdomnya at the end. Maka orang harus bijak di dalam memilih dan menentukan pilihan. Even itu hal small thing yang terkait dengan duit untuk spending. Ini spending sama duit investment ini kan beda tipis ini. Kalau saya keluarkan 1 juta ini untuk sesuatu yang tadi consume,
maka mentalnya konsumen selesai. Tapi kalau ini saya harus balik ini 3 kali lipatnya, dan saya katakan saya ini adalah perilaku investasi. Nggak ada di social investment ini yang menaruh duit 1 juta percuma gitu. We have to expect bahwa you will get a return nantinya gitu. Kita harus ingat bahwa kita semua bukan malaikat gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Hargo. Sekarang saya move ke Mbak Katrina, mau nanya terkait bagaimana sih aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan khususnya bagi teman-teman yang fokusnya ke bisnis nih, benar-benar yang for profit. Biar teman-teman ini bisa membangun bisnis yang sadar penuh sosial, tapi juga tidak melupakan profit kayak gitu. Dengan menempatkan mungkin seperti yang Mbak bilang tadi, menempatkan komunitas akar rumput menjadi garda terdepan dalam kemandirian finansial. Terima kasih Kak Teddy-nya. Aku suka banget kata-kata sadar penuh, karena aku suka banget sama kata-kata hadir utuh, sadar penuh. Itu artinya mindful. Jadi pertama banget pada saat teman-teman melakukan apapun itu, program, bisnis, project, please be mindful dulu. Mindfulnya dengan cara apa? Dengan cara tadi kan teman-teman pasti kan belajar dari keresahan, kan awal dari keresahan kan. Ada suatu isu sosial, isu lingkungan atau apa yang teman-teman lihat dan teman-teman pengen coba menyelesaikan ini, gimana caranya gitu kan. Nah di sini pertama banget harus benar mindful. Maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah jangan sampai program atau project yang kita buat adalah program dan project yang datangnya dari kita sendiri dan kita terapkan ke mereka. Jadi top down. Nah itu biasanya nggak akan sustain. Jadi hal pertama banget yang harus dilakukan adalah riset gitu. Amarta itu perusahaan yang suka banget sama data. Apa-apa kita cari data, apa-apa kita survei, apa-apa kita PRA, apa-apa kita FGD gitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kunci utama pada saat kita mau melakukan sebuah bisnis sosial atau program sosial atau apapun itu adalah to listen gitu. Mendengar sendiri kan ada 4 level ya, mungkin kalau teman-teman mau coba googling sendiri ada 4 level mendengar gitu. Nah cobalah untuk menjadi pendengar yang level degeneratif gitu. Jadi jangan cuma dengar pada saat misalnya teman-teman tadi, kebetulan tadi kan ada yang samosir ya, ada sampah gitu. Coba datangin ke sana dan tanya ke orang-orangnya secara mendalam. Di mereka permasalahan sampah ini kenanya sampai kemana sih gitu. Jadi bukan yang dari pandangan mata kita sendiri aja, tapi benar-benar dampak di mereka secara nyatanya tuh sampai ke arah mana gitu. Apakah kita nggak tahu tiba-tiba ternyata gara-gara sampah saya jadi harus bawa sampahnya jauh, kaki saya jadi sakit gitu, jauh buat buang sampah gitu. Nah hal kayak gitu kan baru kita bisa tahu kalau kita sudah riset yang lebih mendalam dan secara dekat dengan beneficiaries kita begitu. Jadi yang pertama banget adalah pastikan itu be mindful pada saat kita mencari tahu isu apa tadi. Kak sorry aku jadi kemana-mana, tadi pertanyaannya apa? Sebenarnya aspek biar teman-teman bisnis nih bisa mengutamakan sosial di luar profit. Oke, jadi itu pertama. Pada saat teman-teman sudah be mindful dengan apa programnya, habis itu kalau misalnya teman-teman mencari partner kolaborasi, itu pasti udah satu visi. Akan ketemu nih teman-teman yang satu misi, satu visi, siapa sih yang bisa bekerja bersama-sama berkolaborasi. Ini ada muka-muka yang sangat aku familiar, ini teman-teman kolaborasi aku juga sebenarnya. Jadi di Amarta sendiri kita juga berkolaborasi dengan banyak pihak dan itu tadi karena pada saat kita sudah tahu isu yang ingin kita keresahan kita sama nih gitu, akan lebih mudah tuh mencari partner yang sejalan gitu. Nah terus kemudian yang ketiga itu adalah kembali ke poinnya Pak Hargo, kembali ke yang tadi pertama aku bilang you cannot fill others cups before you fill your own cup. Ingat terus kayak gitu, jadi jangan mikir untuk melakukan apapun sebelum kita filling our own cup dulu gitu. Be content dulu, be wise dulu dengan operasional kita, dengan organisasi kita, pastikan bahwa itu semua udah berjalan dengan sustain, otomatis program kita akan sustain. Terus yang keempat, kembali ke sombong tadi. Nah, sombong yang benar adalah sombong yang pakai data gitu. Kalau sekarang mungkin teman-teman reportnya adalah based on dari deliverables yang sudah diberikan gitu. Nah mungkin bisa start cari indikator-indikator lain nih yang terkait. Misalnya mainnya di ranah lingkungan gitu. Nah itu ternyata nyambung sama SDGs. Jadi nggak nunggu dari investor atau donor request aja gitu. Betul, ya. SDGs 13 gitu. Cari aja indikator yang kira-kira cocok nih sama project aku apa ya. Nah itu dimasukin tuh dalam report-reportnya. Nah itu akan lebih membuat teman-teman stand out. Pada saat teman-teman stand out, kelihatan berdampak, otomatis investors,
pemberi dana hibah, pemberi dana grants, apapun akan lebih melihat. Jadi akan membuat cups-nya lebih mudah untuk terisi tadi. Terima kasih Kak Tenia. Terima kasih. Mungkin karena waktu singkat, saya mau nanya satu pertanyaan untuk semua. Dijawabnya satu kalimat aja, boleh sambil berpikir. Sebenarnya saya custom dikit dari TOR. Kaget ya. Iya, pertanyaannya sebenarnya simple. Karena tadi ngomongin tentang masyarakat dianggap sebagai penerima beneficiaries. Tapi kadang kami sendiri di DCA, di Bajo gitu ya, melihat masyarakat itu sebenarnya sebagai mitra gitu. Nah, tapi di sisi lain organisasi sosial, pelaku sosial, mitra itu ada investor, ada donor, ada segala macam. Tapi kita bagaimana sih tips dan trik cara biar hubungan kita tuh bisa baik secara jangka panjang, baik segi pemberi dana yang hubungannya finansial maupun secara impact sosial ke depannya. Jadi nggak cuma dalam program itu doang, ada tips dan trik nggak bagaimana hubungannya bisa jangka panjang. Siapa dulu yang berani menjawab? Silakan. Boleh. Tujuh sama Pak dosen. Mikir dulu Kak, dosen aja. Ya, jadi kalau buat kita sih mungkin balik lagi dan tadi berefleksi sama jawaban Mbak Keket ya bahwa memang harus berakar dan jangan pernah datang ke teman-teman beneficiary. Kita sih bahkan jarang manggil teman-teman yang di kabupaten itu beneficiaries ya. Bahwa kita tuh jangan sampai bawa hero syndrome gitu datang ke sana sebagai satria gitu yang akan menyelamatkan semuanya gitu kan. Jadi emang harus kembali ke akar dan benar-benar di sana tuh emang belajar, we learn and we serve them gitu, dan beneran dari situ bangun komunikasi yang setara, hubungan yang setara dengan mereka. Oke. Itu banyak ya. Satu kalimat yang panjang, terima kasih. Boleh Pak Hargo silakan. Dari saya, kami selalu di kampus itu selalu gunakan tagline namanya locally rooted, globally respected. Locally rooted, globally respected. Nah, maknanya adalah bahwa kita nggak perlu kemana-mana, sebetulnya kita lihat kita dan kita equal. Maka yang dibutuhkan adalah to serve. Jadi untuk bisa kita sustain ke depan ya kita berkawan dan kita melayani. Jadi menjadi seorang pelayan harus bisa menempatkan kita itu, aku nggak lebih dari kamu, aku sesama ini adalah kita sesama manusia. Iya, apapun keren. Sesama manusia, mantap Pak. Lanjut Mbak, ditutup. 2-3 kalimat nggak apa-apa ya? Satu kayak susah nih Kak. Jadi pertama jangan egois. Caranya jangan egois apa? Setiap bertemu stakeholders kita, siapapun, mau orang yang dapat manfaat, mau yang memberikan kita bantuan dana atau apapun, kasih pertanyaan ini, what's in it for them, what can I do for them, itu aja. Jadi kayak kalau ketemu, oh orang ini butuhnya apa dari aku, itu yang akan aku kasih ke dia. Otomatis kayak hubungannya akan selalu baik sama stakeholder manapun. Keren, jadi itu tips dan trik real yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tidak hanya ke mitra kita, baik itu yang memberikan dana atau bekerja sama agar bisa sama-sama cuan, ataupun bahkan masyarakat lokal yang kita bangun bareng-bareng. Mungkin itu saja dari kami, tapi kita tutup dengan pantun biar semangat lagi. Saya minta AI sesuai dengan kata kunci teman-teman. Boleh cakepnya ya. Punya data segudang tak henti cerita. Cakep. Namun sayang tak mau berbagi. Cakep. Ilmu dan data sebaiknya kita guna bersama. Betul. Agar manfaat terasa oleh banyak hati. Tepuk tangan untuk AI dan saya kembalikan ke MC.